Tuhan, saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Umat Israel pada saat itu mengerang. Kata mengerang di sini bisa diterjemahkan juga dengan merintih. Ini bicara tentang sesuatu yang menyakitkan, yang sakit. Ini bicara tentang rasa. Bukankah hari ini kita juga felt atau feel like this? Ada rasa yang terserang. Entah itu kesakitan, tubuh, jiwa, even in your spirit. Ada hal yang seperti itu. Situasi, kondisi, keadaan sekeliling, Anda tidak tahu harus pergi kemana. Ada satu pribadi yang bisa merasakan itu. Dan bukan hanya itu, tetapi solve your problems. Yang bisa menyelesaikan masalah. Amin, saudara. Saya dan Anda punya status yang sama. Yaitu bangsa pilihan Tuhan. Anda dan saya memiliki predicate yang sama. Yaitu umat yang dikasihi oleh Tuhan. Anda dan saya memiliki bahkan sesuatu yang boleh saya dan Anda bawa kepada pribadi ini. Bangsa Israel dan kita, we are the same. Bahkan saya berani berkata untuk jiwa saya, bahwasanya saya lebih beruntung karena saya terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka belum, saudara. Walaupun ada beberapa. Hari itu umat Israel mengerang. And God heard that. Dengar itu. Jangan Anda pikir bahwa ketika Anda mengerang, merintih, Tuhan tidak dengar. Dia dengar. Amin, saudara. Dia dengar. Hanya bagaimana saya dan Anda merefleksikan diri itu setelah merintih atau mengerang. Apakah Anda memiliki perasaan yang sama dengan bangsa Israel pada saat itu bahwa dia punya Tuhan yang besar, Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya dalam keadaan mengerang, saya akan nyanyi itu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya bisa nyanyi itu 50 kali, saya ulang-ulang terus. Yang telah berjanji dan sanggup menolongku. Imanku bersepakat dari diafragma. And I know for sure, pasti dia tolong saya. Misal, saya punya quote, mudah-mudahan Anda setuju. Ditolong, tidak ditolong, pasti ditolong. Nah, orang bingung kan dengan quote itu. Ditolong, tidak ditolong, pasti ditolong. Saya kekeh untuk itu. Saya kekeh. Saya datangin dia terus. Dan saya bilang, saya pilihanmu, saya bangsamu, saya umatmu yang selalu tunduk kepadamu. Saya mengasihi engkau, Tuhan. And I respect you. Saya takut akan engkau. Nah, saya bilang, I need you, Lord. Give it something. Berikan aku sesuatu yang aku harapkan, rindukan, inginkan. Bahkan Yesus katakan, apa saja, whatever, apa aja yang Anda minta. Itu ada khotbah saya sendiri untuk hal itu. Kalau sampai Yesus bilang apa saja, berarti dia sanggup untuk memenuhinya. Saudara.
Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika saya dan Anda mengerang, lihat kelanjutannya. And God remember. Dia ingat itu. Ya, saya punya satu terjemahan gitu. Oh, kalau begitu bukan berarti Tuhan itu nggak ingat, tetapi pada saat Anda mengerang, merintih, dia ingat. Amin. Jadi kalau saya lahir dari seorang wanita perempuan yang memiliki iman yang hebat, dan dia selalu berkata, I always pray for you, I always pray for you, di hadapan Tuhan. Sampai mama diangkat ke sorga nanti, I pray for you. Dan saya ingetin. Dan saya ingatkan kembali Tuhan saya. Tuhan, kalau memang imanku, hidupku kurang hebat di hadapan-Mu, just remember bagaimana ibuku hidup di hadapan-Mu. Itu yang saya suka katakan di hadapan Tuhan. Dia sudah kembali kepadamu, tapi puluhan tahun dia hidup. Dia menjadi role model buat saya dan keluarga. Setidak-tidaknya kau ingat itu. And God, Alkitab bilang, dia ingat itu Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. His covenant perjanjian itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mengerang adalah bangsa Israel, tapi he remembered his covenant kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa harus should be Abraham, Isaac, and Jacob? Kenapa harus 3 orang ini? Kenapa dia tidak mengatakan tentang Ayub, Yusuf, ataupun yang lain, Elijah atau Elisa? Ya, no. Alkitab bilang kalau untuk covenant bangsa Israel ada 3 nama yang fenomenal. Nah, untuk itu kita akan melihat 3 orang ini represented, mewakili saya dan Anda. Amin, saudara. Untuk erangan itu. Karena Alkitab yang bilang, and the Bible told us so. Dia bilang itu. Saya dan Anda pasti kenal Yesus karena the Bible tells you so. Amin, saudara. Bagaimana mungkin saya dan Anda bisa beriman kalau tidak ada ini, saudara? Amin. Nah, tidak ada ini. Karena Alkitab bilang itu, maka we gotta believe it. Saya dan Anda harus percaya itu. Harus percaya, karena ini firman Tuhan. Buku laris sepanjang masa, ya, beri tepuk tangan, Pak. Saya senang jadinya lihat Bapak. Coba Bapak berdiri dulu, Pak. Pak, berdiri yang tadi tepuk tangan, ya, pakai kacamata. Ya, Bapak tadi. Ya. Iya. Siapa nama Bapak, Pak? Berdiri, Pak. Hebat, ya, kayak pasukan Kristus nih, luar biasa. Nama. Prabowo. Bapak pasti orang dari timur, ya? Ya, Batak, ya, Pak? Hah? Dari mana? Oh, Jakarta. Ya, kita boleh juga beri tepuk tangan buat sama. Thank you ya, Pak. Nanti kalau ada waktu kita turun ke bawah ya, Pak, ya. Kita ngobrol, ya. Makan, ya. Kalau kita makan, ya, persoalannya siapa yang bayar, kan gitu, ya. Nah, yang pertama kita lihat Abraham, saudara, ya. Saya ngulik. Dan saya tertarik dengan Roh Allah itu memberitahu gitu, ya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Dan ternyata Tuhan memberikan atau menunjuk gitu satu ayat yang memberkati saya dan pasti juga akan memberkati saudara di sini. Amin. Kita baca Kejadian 12 ayat yang ke-4, 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Biasanya dengan bertambah usia makin bolot kita gitu. Ya. Dengan bertambah usia kita bilang, ya kita sudah tua gitu. But itu tidak berlaku buat Abraham. Ya. Bahkan di usia tua Alkitab katakan dia belum memperoleh keturunan. Ya. Tapi saya melihat sesuatu yang indah, bagian A di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sebelum ada ayat yang ke-4, ini ada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Tuhan berfirman kepada dia, pergilah dari negerimu ini ke tanah yang kutunjukkan, ke negeri yang kutunjukkan, yang akan kutunjukkan, ya. Lalu pergilah Abram. Coba lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama.
Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, kemana saudara? Ke negeri yang akan, amin, to the land that I will. Emphasizingnya di situ, penekanannya di situ. Pergilah ke negeri yang akan, to the land that I will. Wow. If I were Abraham, kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang, kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Ini kelihatannya wajah-wajahnya sama dengan saya nih. Kemana ya? Dia bilang begini nih. To the land that I will show you. Jadi dia tidak perlihatkan. Siapa yang mau percaya? Halo? Siapa yang mau percaya? Yang percaya begini. To the land that I am showing to you. This. Nah sini eklesia nih. Nah ini Jakarta Barat. Nah, ini. Itu. Tuhan gak bilang, I am showing you. Or I have showed you. I have showed you already. Jadi ke negeri yang telah aku tunjukkan kepadamu. Tapi kalau dia bilang, to the land that I will show you. Wow. Dan masuk ayat yang keempat, terus dia berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nggak ada satu jawaban, not every single. Nggak ada itu, satu kalimat, Lord, nggak ada itu. Saya sih lihat Alkitab begitu ya, nggak tahu pandangan saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Without any answer. Without any single answer. Nggak ada satu kata keluar. Dan sebetulnya ketaatan memang harus seperti itu. Halo. Kalau Anda bilang, saya bilang bahwa saya taat kepada Tuhan. Without, tanpa satu kata pun jawaban. Atau pertanyaan. Anda terima aja telananya. Pantas dia disebut Bapa dari segala orang yang percaya. Amin. Jadi waktu diperintahkan Tuhan langsung jalan. Jadi hal yang pertama saya belajar dari kitab suci tentang Abraham. Dia adalah pribadi yang berani bergerak. Amin. Berani enggak melaksanakan, mengejawantahkan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hai istri, duduklah kepada suamimu. Istri bilang, istri zaman sekarang, suami saya pemabok. Aduh pak, dia pak, kalau digituin, aduh kepalanya naik, memang kepala ada di atas. Pak, aduh pak, bapak nggak tahu suami saya. Tapi sebaliknya, hai suami, kasihilah istrimu. Aneh, Tuhan pilih kata yang sangat tepat, kasihilah. Karena memang kadang-kadang suami banyak kehilangan kasih. Kasihnya suka ditebar pesonakan, dibagi sama yang lain. One and only aja your wife tuh, one and only tuh. And I love her so much. I love her. Iya Pak ya. Khotbah gampang. Tapi khotbah di hadapan istri susah. Iya enggak Pak? Setuju enggak Bu? Semua kartu terbuka. Kalau khotbah salah, turun. Di mobil atau di dekat WC dia akan gitu. Munafik. Kang bohong, penipu. Terus akan bilang begini, Tuhan biarkan dia selalu ada di atas panggung. Karena dia jadi malaikat di situ. Tapi kalau di bawah Tuhan, orang munafik nomor satu yang pernah aku kenal. Dan khotbah begini Pak Bu, susah. Buat siapa susah? Buat saya. Jadi tambah lagi beban. Harus jadi role model terus. Harus jadi teladan terus. Susah. Tahan emosi marah. Dia bisa tunjuk. Tadi khotbah katanya harus tahan emosi. Mana sih? Mr. Muna. Gitu.
Kalau udah ngomong ya udah saya. Kan tadi kita ngomong tentang pecah pembuluh darah. Saya nggak mau Pak, Bu, pecah pembuluh darah. Teman saya sama istri, kita pikir mama ada, bak, pecah dia punya pembuluh darah. Jatuh. Sadar, diangkat, ya piansui. Masih ada tuh, mau lihat. Istrinya bilang, Pak Pendeta, doain suami saya. Oh ya, di mana? Di rumah. Kenapa? Sakit Pak. Oh saya pikir sakit-sakit puyeng. Ambil doa saya bawa Dekolgin gitu. Begitu saya lihat, oh ini gak bisa sembuh sama Dekolgin. Pak Pendeta, lalu, kenapa bisa begitu Pak? Ampun. Pak kenapa? Lagi ngomel-ngomel sama istri. Saya nggak tahu bahwa di sebelah ada Tuhan. Nah itulah. Hari ini pernah dimaki nggak? Hah? Kencengan biar jemaat tahu. Ya, benar. Sering dikefret nggak? Harus dikefret Pak. Kalau cuma love you nggak ada kefretan. Istri zaman sekarang betul nggak? Love you gitu. Ntar yang ke-9 begitu Anda mau bilang love you dia udah dari jauh. Tapi ya puji Tuhan. Dia melakukan karena Tuhan aja yang ngomong gitu. Udah, dia aja yang ngomong. Biar dia tanggung jawab, dia kasih kekuatan. Ya kalau sampai hari ini di kepala 6 saya hidup. Bukan dengan rasa sombong, tapi kemuliaan Tuhan. Saya belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah digotong ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dirawat ke rumah sakit. Saya nggak mau sakit Pak, Bu. Saya belajar dari mama saya. Jangan pernah aniaya istrimu. Jangan pernah kata-katai dia. Kadang kita juga mau kelepak aja tuh kadang-kadang, betul nggak? Siapa yang suami di sini? Kayaknya mau kelepak aja ke istri. Udah mah diem. Makin. Apa sih? Dulu-dulu nih. Apa? Tapi kalau hari ini juga dia dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Memang supposed to be like that. Suami istri harusnya ada sorga tuh di rumah tuh. Sampai akhirnya anak-anakmu mengidolakan engkau gitu. Mereka akan bilang, aku akan menikah seperti ibuku. Karakter sifat kayak ibuku. Aku akan menikah seperti karakter sifat ayahku. Dia idola bagiku. Dia role model bagiku. Dengan cara apa? Taat, saudara taat. Dengan cara apa? Berani bergerak. Seringkali kan kita orang Kristen suka begitu, kasihan. Kalau orang Manado bilang kasihan. Oh kasihan. Tapi nggak ada gerakan, cuman tergerak. Nggak ada gerakan sama sekali. Natal saudara bulan depan, kasihan. Bertumpuk-tumpuk itu proposal dan amplop-amplop Natal. Cuman, kasihan. Selalu bilang, Tuhan kalau aku diberkati, berkati aku supaya aku bisa memberkati perayaan Natal. Enggak begitulah. Anda sudah doa dan sekarang waktumu untuk bergerak. Abraham enggak diam, dia jalan. Saudara. Get out of your country, get out. Itu seperti diusir, get out of your country. Diusir. Saudara. Saya dan Anda juga harus begitu, ya bergeraklah, bergerak. Dan yang kedua, coba kita lihat pokok yang berikut, Anda lihat di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama. Saya melihat Isaac itu seorang yang istrinya cuma satu. Zaman dulu kan 2, 3, 5, 1. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada Ishak. Kalau Anda lihat kisah hidup Ishak, biasa aja gitu. Tapi ternyata the Bible told us tentang dia. Siapa dia? Kenapa dia masuk di dalam satu bilangan di mana Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Ishak. Coba kita lihat Kejadian 26 ayat 12 dan 13. 1, 2, dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa saudara? Ia diberkati Tuhan. Dia pelopor juga dalam hal ini saudara. Dan Alkitab katakan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya.
Hari-hari ini banyak gereja disesat hanya karena dengan pemberian korban perpuluhan. Itu dibicarakan terus di media sosial. Padahal the Bible atau Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang justru ketika engkau memberi akan diberi gitu. Halo. Bahkan ayat yang ke-13 dengan hebat Alkitab katakan dan orang itu menjadi kaya kian lama kian kaya sehingga ia sangat kaya. Sehingga ia diberkati Tuhan, sehingga ia menjadi sangat kaya. Apakah Alkitab berkata bohong tentang itu? Apakah Alkitab terus tidak boleh ketika hamba Tuhan menyatakan itu? Boleh, jangan sakit hati saudara. Kalau saya adalah pemberi, maka saya tidak akan pernah sakit hati dengan statement itu. Jangan berzina saudara, kalau Anda bukan penzina, Anda tidak akan tersinggung. Apalagi Anda jaga hidup dalam kekudusan, kesucian ketika firman Tuhan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, di gereja, dilantunkan dan Anda dengar itu, maka Anda akan berkata amin Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau Anda ada di dalam itu, terlibat di dalam itu, pasti tersinggung. Orang-orang yang tidak memberi dalam hidupnya jarang untuk memberi. Hanya cuma menerima. Alkitab bilang jauh terlebih hebat itu berkat memberi daripada menerima. Terima itu. Satu hari ketika saya khotbah di satu gereja. Saya datang 6:30 karena ibadahnya jam 7. Malam. Saya lihat suasana dulu gereja ini kesian. Ya singkat kata. Gembalanya datang, dia panggil saya Om. Om Yohan lo Om terima kasih mau datang ke gereja saya seperti itu. Mau gereja, rumah Tuhan saya harus datang, diundang. Nah, saya iseng yang membawa sedikit malapetaka buat saya. Saya tanya, ini gereja sewa atau kontrak atau apa ya? Terus saya bilang, kontrak om. Belum dibayar Om. Nah itulah sedikit malapetaka buat saya. Padahal gue cuma tanya, kontrak atau sewa? Lo ngomong, iya Om, kontrak Om, terus belum dibayar. Kan saya nggak tanya dibayar atau enggak. Belum dibayar Om, jatuh temponya bulan Mei Om, ini kita lagi doakan. Aduh. Terus saya tanya lagi, ini ngegelitik siapa? Roh Tuhan, bukan roh saya. Kalau roh saya sih pasti menghindari yang begitu. Roh Tuhan tanya, saya tanya berapa, saya tahu 150 juta Om, 150 juta Om. Ya kita berharap aja ya Om, berharap-harap lihat muka saya. Ya Om kita berharap. Saya susah untuk mengendalikan itu roh kalau dia sudah ngomong dari bawah naik ke atas terus sampai di dada, naik lagi ke leher sampai ke kepala turun lagi. Kayak sedikit saya dengar suaranya, ayo bergerak gitu. Ayo berani menabur, ini yang kedua berani menabur. Terus saya bilang begini, berapa 150 juta? Ya kalau gitu saya sumbang deh 70 juta, saya seneng itu angka 70 juta. Dia gini, apa sih? Aduh Om Yan. Dia tanya sama istrinya, Om Yan ngomong apa ya sayang? Istrinya bilang, aduh goblok banget sih, kalau dia mau nyumbang 70 juta. Terus itu gembala, Om terima kasih Om, Tuhan berkati Om. Tuhan berkati Om, aduh Om Yohan, aku tahu Om Yohan, amin. Dia nangis terus ya, saya bilang, udah yuk kita ke kebaktian gitu. Kan ada ruangan tadi gitu ya, saya bilang yuk kita ke kebaktian. Saya udah males dengar yang begitu, udah. Saya takut batal saya takut saya batal gitu. Udah terus saya khotbah, begitu khotbah selesai, saya lihat jemaat di sini luar biasa. Jemaat mereka pakai kain bos, pakai kebaya gitu. Saya lihatnya gitu, aduh, orang-orang yang susah. Udah akhirnya saya bilang, amin, puji Tuhan, oh benar, Roh Kudus bilang benar. Saya turun, begitu turun, dia naik, ketemu di tengah jalan. Terus dia bisik, Om, saya ngomongnya kesaksian ya Om, bahwa Om kasih 70 juta buat gereja kita ya. Saya bilang iya, dia naik. Saudara, doa-doa kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan. Om Yohan nemuin dong. Saudara, yang bukan gereja di sini tapi nyumbang 70 juta, amin setengah. Wah semua pada berdiri. Saya lihat di belakang mereka kesian. Memang itu doa orang kecil luar biasa. Amin, Pak, amin. Saya juga balas. Udah selesai, turun, duduk lagi. Ini nih. Dia ngomong begini, aduh ampun. Nggak salah sih dia, tapi memang harus begitu kan. Saudara, amin ya saudara. Kita berdoa lagi ya saudara untuk sisanya ya saudara. Muka saya berubah loh. Saya tolak dalam nama Yesus. Biar itu roh nggak masuk ke gue gitu. Dia masuk lagi loh saudara. Dari bawah Pak, nih ya di atas siapa? Itu lutut saya naik. Sampai di dada. Saya nggak bisa nafas. Kayak di jantung. Tuhan jangan begini dong. Saya mau bilang kenapa kalau yang saya khotbah selalu ada gangguan yang begini. Kenapa enggak orang lain? Tuhan bilang begini, gue udah kirim orang lain tapi orang lain enggak ada yang bergerak gitu. Aduh, tapi kenapa aku yang bergerak Tuhan? Karena aku tahu kau hamba, dia naik ke atas. Tuhan jangan bikin aku pecah pembuluh darah dong. Dia turun lagi, ayo bergerak. Tiba-tiba saya berdiri aja udahlah, selesain aja, tuntasin aja ya.
Gembala, ya Om Yohan, kayaknya dia tahu tuh gitu. Kayaknya dia udah tahu gitu. Pinter dia. Ya, mukanya gitu. Ya Om Yohan, ya Om Yohan. Nanti enggak lah, bener-bener. Aduh, lo deket ya, gue hisap darah lo. Ya, udah gini, saya sumbang semua deh. Uang saya cuma 250.000 hari itu. Anda jangan pikir saya orang kaya, bukan, pendeta kayak enggak. Cuman itu roh tadi tuh yang ganggu-ganggu tuh terus. Dia gini, Om Yohan, terima kasih Om Yohan. Saudara-saudara, beri tepuk tangan buat Om Yohan. Mereka berdiri, ya gitu ya. Oke, dia peluk saya, masuk kita ke ruang, biasa ruang pendeta, dia peluk saya lagi, dia nangis. Kepala saya ada di pundak, dia nangis, saya juga nangis. Hanya memang beda tangisan aja gitu. saya lihat dia nangis duka cita, dia nangis suka cita, saya duka cita. Saya bilang, dari mana ini ya? 150 juta. Terus saya lihat istri saya, kebutuhan dia juga banyak. Dan saya juga punya 7 janji iman. Tadi saya mau bilang, kalau sampai rumah salibkan saya aja Tuhan ya. Tuhan baik. Natal saya tahun kemarin. Ada seseorang janji sama saya, akhirnya dia ngajak keluar. Benar janjinya hebat. Jangan bikin Natal. Ya, bikinnya di hotel mana, hotel berbintang mana, gedung mana. Saya sumbang 1 miliar. Saya dengerin, haleluya. Istri saya, enggak usah lah bos, enggak usah. Tapi pegang tangan dia terus, enggak usah. Enggak bu, bikin bu. Udah, nanti ya bulan Januari, Februari. Februari, Maret dia pergi ke Korea. Terus ada Lebaran, ada puasa. Sehingga bulan Juni kita telepon dia. Ternyata dia nggak angkat-angkat. Sekali di WA nggak pernah jawab. Sekalinya diangkat mungkin udah nggak enak hati. Dia bilang, Bu, jangan libatkan saya. Saya nggak nyumbang apa-apa loh. Saya nyumbangnya ala kadarnya. Waduh, turun. Jantung saya. Dalam hati saya, Tuhan Yesus Kristus. Udah ini soal 150 juta. Ini juga turun. Aduh Tuhan. Tapi Tuhan begini. Bagi orang yang berani menabur. Natal, saya bayar sendiri. Bukan saya sombong. Kali penambahan kasih. Mau 5 juta, 7 juta, 3 juta. Kadang proyek thank you banyak bang, terima kasih, amin. Nanti boleh dong diundang lagi, nggak tahu lah gitu. Terkumpul bos, terkumpul. Ya, jam 1 malam kita tidur di hotel sambil hitung persembahan. Udah selesai. Terus saya udah pusing, saya tidur. Begitu saya tidur, saya dengar istri saya ping ping pang, ping 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 tung tung tang pang ping. Terganggu dong saya. Saya bilang udah jam 1:30 matiin lah. Udah lama. Dia bilang ini apa sih itu tang tang ping ping. Terus dia bilang ini orang-orang transfer. Saya berdiri, terusin. Gue demen nih yang begini, tang tang ting, tuh, ting. Sampai 3:30, kok nggak bunyi? Berarti nggak ada yang transfer lagi. Bunyiin lagi mah bunyiin, nggak bisa dari aku. Harus ada orang yang transfer. Ting. Tahu nggak saudara totalnya berapa? 1 M itu Tuhan bayar, lebihnya berapa saudara? 165 juta. Oh ini pendeta ngomongnya tentang duit. Enggak, saya ngomong orang tentang kebaikan Tuhan, duit lagi. Saya dulu yang menderita, kan menderita banget. Kalau saya pendeta kaya, kecil itu 150 juta. Udah bayar bersih semua total. Tuhan berkati dan saya bilang, saya masuk ke kamar. Saya bilang Tuhan, saya nih orang yang kurang percaya. Tuhan bilang, gua hanya cuma uji lo. Aku cuma mau supaya engkau yang bergerak, berani menabur, berani bergerak. Yang cuma ngomong di atas panggung tentang firman. Jadilah pelaku firman itu. Gak ada rugi saya sama sekali. Malu. Masih ada lebih. Itu 1 miliar beres. Betul? Beres. Saya bilang, Lord. Jadi Natal ini saya bilang, bikin lagi. Istri saya liatin saya, bikin lagi. Kenapa kamu? Aku itu rindu dengan pang ping pung pang pang ting. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.